Lahir dari kegelisahan dan berbagai pertanyaan, sebuah gagasan datang dari seorang Yadi Fauzi atau yang dikenal dengan nama Egy Fauzi. Pria yang populer di industri musik sebagai manajer band-band ternama ini berhasil mencetuskan ide hadirnya sebuah wadah sharing untuk menjawab semua keresahan yang muncul. Peningkatan polarisasi dengan berbagai isu sara, terutama keagamaan, menjadi salah satu keresahan pada masa itu. Hingga akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Komuji. Terlebih, dampak dari polarisasi ini dirasakan kuat oleh anak muda di Kota Bandung, tak terkecuali para musisi. Beragam perbedaan pemikiran, sudut pandang, serta opini mewarnai gerak-gerik kreativitas mereka. Namun, Egy tak tinggal diam. Bersama rekan-rekan musisinya, dirinya mencari jawaban atas keresahan itu. Karena dirinya merasa aksi nyata atau sebuah gerakan akan solusi positif sangat penting dilakukan, mengingat risiko yang bisa timbul dari polarisasi terutama bagi musisi. Seneng belajar agama gitu, suka nggak dibarengin dengan informasi yang berimbang gitu. Jadi kan pada saat itu lagi zamannya musisi-musisi yang sering menjadi objek pembahasannya tentang musik haram dan lain-lain itu kepada kebingungan. Nah, kita pada saat itu sama-sama bingungnya karena kita memang lahir dari industri itu gitu, besar di situ dan kemampuannya cuman itu gitu. Sehingga kita mulai merasa penting untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan ilmu agama, khususnya tentang musik dipandang dari keagamaan gitu. Nah, kita sering buat kajian-kajian pada saat itu di kafe, dari kafe ke kafe terus gitu aja. Lama-lama ya saya punya gagasan untuk memang ini kita harus buat wadah ini agak lebih established, jadi namanya Komunitas Musisi Mengaji. Nah, teman saya juga Alga waktu itu vokalis Panas Dalam ya, mengusulkan namanya Komuji aja ya. Akhirnya terbentuklah jadi Komunitas Musisi Mengaji Komuji gitu. Komuji, organisasi yang berkomitmen mengembangkan pemikiran kreatif inklusif di kalangan muda, serta fokus pada pembelajaran penyadaran keberagaman dalam merangkul perbedaan menjadi pondasi kuat yang akhirnya membuat Komuji bertahan hingga saat ini. Perjalanan 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sekarang ini saya juga punya kepercayaan baru gitu mengenai, bukan dalam pengertian ideologis tapi kepercayaan dalam pengertian ternyata hirup mah geningan jika kawin gitu. Masalah komitmen dan konsisten gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan saya, artinya ketika saya juga sudah mulai di usia yang terus tumbuh gitu ya, terus kemudian juga dengan banyaknya challenge gitu. Ya, bagaimana tetap ini terus jalan gitu. Bagaimana ini terus menjadi sustain dengan disiplin, dengan komitmen yang diambil dari visi tadi itu. Jadi ya memang pertama adalah tantangan struggle-nya adalah nggak indah kok gitu. Untuk membuat perjalanan proses yang cukup panjang ini tuh nggak indah. Naik turunnya, struggle-nya luar biasa, dinamika di komunitas. Tadi ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju. Wah, itu menjadi sebuah fenomena yang menarik gitu ya untuk kita maknai gitu ya dalam proses perjalanan ya Komuji. Sekarang berarti dari tahun 2010 sampai sekarang udah 15 tahun lah ya. Jadi proses dinamika itu cukup panjang dan memang nggak hanya ngomongin masalah achievement, tapi banyak juga kegagalan di sana gitu. Ya ini yang membuat ya challenge terbesarnya adalah bagaimana terus istiqomah tadi untuk membuat ini terus ada. Karena saya ya tadi lagi-lagi belief, saya punya kepercayaan gitu. Wadah ini cukup sedikit orang-orang di komunitas itu yang bisa mewadahi orang itu tumbuh, dan cukup sedikit sekali gitu komunitas-komunitas itu yang memiliki
visi atau memiliki persepsi bagaimana membentuk sebuah komunitas itu menjadi positif peer group yang saling dukung, saling belajar, dan terus untuk meningkatkan dirinya. Jadi saya juga paham ini penting, tapi juga saya dihadapkan pada realitas tidak mungkin sebuah activity dijalankan tanpa adanya bensin atau ini menjadi apa ya, paradok lah gitu ya, menjadi tarik menarik bagaimana saya harus ya, karena lagi-lagi kita tahu bahwa organisasi atau komunitas atau yayasan ya tanpa pembiayaan itu menjadi sangat struggle, dan itu proses itu sampai sekarang masih kita jalani kestrugglean itu. Tapi ya tadi lagi-lagi dari proses 15 tahun ini ya sudah 15 tahun kita berjalan gini dan kita fine-fine aja gitu. Lebih dari sekedar forum diskusi, bertindak sebagai inkubator untuk ide-ide inovatif dan inklusif dalam menangani eksklusivisme akibat polarisasi sosial. 5 core values inklusif Komuji menjadi pedoman interaksi, hingga menarik perhatian seniman di Bandung untuk menjadikan rujukan bagi siapapun yang mencari pergaulan inklusif berbasis pengetahuan dan pengalaman. Dari sinilah kehadiran Komuji dirasakan meluas dan berdampak positif bagi sekeliling. Awal-awal memang di Komuji itu memang kita mengkaji ilmu-ilmu agama gitu, tapi juga nggak berhenti di situ karena saya pikir juga perlunya mengembangkan pengetahuan dari berbagai lintas pengetahuan gitu. Jadi apapun yang dikaji yang terkait dengan agama, terkait dengan sains, terkait dengan budaya, itu kita harus aware itu semua. Maka di Komuji itu sering membuat kegiatan-kegiatan yang mempertemukan dari kelompok-kelompok itu gitu. Nah, akhirnya kajiannya jadi lebih meluas. Jadi kita tuh dulu itu sering banyaklah bentuk-bentuk program yang akhirnya mengaitkan itu semua. Ada bahkan sampai mengkaji filsafat, mengkaji antropologi, seperti itulah. Terus ada mengkaji ya artinya sih sebenarnya lebih spesifik pada perkembangan manusia aja, pertumbuhan manusia gitu. Nah, karena saya memiliki kepercayaan gitu bahwa manusia itu kalau inputnya bagus gitu dan dibarengi dengan positive vibe yang bagus akan sampai pada potensi yang terbaiknya. Nah, itu yang menjadi sebenarnya kepercayaan saya membentuk wadah ini gitu, sehingga akhirnya memang segala kebutuhan apapun tentang pengetahuan perkembangan manusia ya harus kita wadahi, harus kita dorong dengan lingkungan yang positif peer group lah sebutnya, seperti itu. Melihat kebutuhan akan fondasi yang solid serta jangkauan yang lebih luas, Komuji pun berevolusi menjadi Yayasan Rumah Musisi Mengaji Indonesia, sebuah entitas yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari Kemenkumham RI. Dengan semangat yang tidak pernah padam untuk merangkul keberagaman dan memaksimalkan potensi anak muda, Komuji terus mengembangkan diri melalui berbagai program diskusi, pelatihan, serta kolaborasi. Tak hanya musisi, namun juga penggiat sastra, perupa, hingga melahirkan program wellness. Udah ratusan atau ribuan mungkin ya dari hasil-hasil orangnya, karena memang di Komuji itu tidak seperti organisasi yang pada umumnya gitu. Jadi organisasi ini ya pengelola mungkin itu aja, tapi kan ini juga udah sampai sekarang itu udah mencapai ke 3 generasi gitu. Jadi dari saya terus dan sekarang udah generasi ketiga yang mengelola Komuji itu sekarang tuh. Jadi regenerasinya seperti itu. Jadi program-program itu ya mungkin produknya ya dari per batch itu masing-masing beda-beda. Kalau ngomongin di Revolution aja kita melibatkan hampir 500 orangan lah ya, 500 orang dengan mungkin hampir 100 grup musik waktu itu grup musik indie gitu. Jadi ada dibagi menjadi programnya menjadi 4 batch waktu itu gitu. Kemudian
kita berkembang lagi ke program Art Vocation. Art Vocation itu program yang ngajarin berpikir inklusif untuk kalangan seniman gitu ya, khususnya tadi di 4 bidang, ada seni musik, ada sastra, terus ada seni rupa, sama film. Untuk memberdayakan generasi muda di dunia kreatif, Komuji pun menghadirkan Komuji Creative Play, sebuah inkubator bisnis yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperdalam ilmu, berkreasi, yang menghasilkan karya-karya fenomenal, menonjolkan keberagaman. Tak berhenti di situ, Komuji menunjukkan dedikasinya dalam industri kreatif dengan meluncurkan CV Komuji Kreatif Divisi. Unit bisnis ini telah terdaftar resmi pada tahun 2020 dan kini dikenal luas dengan sebutan Komuji Creative Play. Menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pemuda menjalankan bisnis kreatif yang berbasis pada inklusivitas dan merangkul perbedaan serta merayakan keberagaman. Narasi keagamaan dulu itu memang masih sangat sedikit ya, media atau wadah atau komunitas khususnya di masyarakat perkotaan ya, kajian-kajian keagamaan itu masih sedikit gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak ya, udah banyak di mana-mana, dan justru kita itu menstimulasi langkah-langkah teman-teman yang lain untuk mau berkontribusi masuk di segmentasi masyarakat perkotaan, mengajarin ilmu agama dengan cara-cara yang lebih kreatif gitu ya, lebih punya dampak yang lebih jelas gitu. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa belum banyak. Nah, sekarang karena udah banyak, langkah selanjutnya adalah masalah output yang lebih konkret. Akhirnya ngomongin masalah pemberdayaan, bagaimana orang-orang itu selain juga mereka tahu atau mengenal keagamaan, tapi sekarang juga bagaimana proses selanjutnya adalah mengaplikasikannya. Nah, bagaimana prosesnya merespon dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri, proses pemberdayaan individunya itu sendiri, bagaimana manusia itu sebenarnya harusnya tahu dengan aturan-aturan agama itu harusnya lebih optimal dalam mengaktualisasikan diri di masyarakat. Banyak tantangan, hambatan, hingga ujian dihadapi saat survive bersama Komuji. Pengorbanan sampai effort dilakukan karena hadirnya passion atau rasa cinta yang menjadikan Komuji tumbuh menjadi wadah pemberdayaan yang positif. Ditambah dukungan dari sekeliling yang memiliki visi yang sama. Sampai bisnis hancur segala macam. Ya saya bilang bahwa dulu di awal-awal kita membentuk Komuji, entah kenapa bahwa itu yang memang sulit ya. Kalau itu kita ngomongin masalah callingnya seseorang itu pasti berbeda. Nah, dulu kita berkehidupan normal dan lain-lain sampai kita juga merasa bahwa istri saya juga sendiri merasa kenapa ya kita harus terus ngurusin Komuji padahal kita di kondisi-kondisi yang seperti ini gitu, yang kondisi kita pernah ada di kondisi yang paling terbawah, ngapain kita mau ngurusin ini semua, kenapa kita mau ngurusin ini semua gitu. Nah, ini yang kita juga ya sekarang itu mulai menjadi agak paham bahwa setiap orang itu pasti punya callingnya masing-masing, callingnya yang sangat berbeda dengan orang-orang lain. Maka ini juga yang membuat Komuji mungkin sampai sekarang masih ada gitu, karena pada faktanya rek boga duit terus yang ngurus Komuji gitu. Bisa di situ ya. Iya, jadi itu yang makanya akhirnya memang Komuji ini ya tadi menjadi rumah buat teman-teman musisi, menjadi rumah buat semua orang untuk bisa belajar lebih. Ya salah satunya tadi kalau kita lihat dari awal ada di Komuji itu ada founder, ada the former. The former itu disebutnya pendiri, apa ya? Maksudnya ada pendiri, perintis awal. Nah, salah satunya Kang Panji. Ya, salah satunya Kang Panji itu perintis awal di mana kita tumbuh bareng buat aktivasi-aktivasi ini gitu ya. Halo Kang. Gitu, siap. Nah gitu. Maka ya siap. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi
Mungkin masalah passion, calling, sehingga akhirnya penting nggak ini buat semua orang untuk penting, karena ternyata passion ini yang membuat ketahanan kita dalam mengurus sesuatu. Egy Fauzi tak pernah mengklaim berdirinya Komuji merupakan kebanggaan diri atau kesuksesannya. Baginya, konsisten bersama Komuji merupakan fase atau anugerah yang diberikan agar dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Terlebih, ia melihat keberlanjutan anak-anak muda saat ini butuh wadah seperti Komuji untuk mengembangkan potensi diri. Masalah ke masalah yang lain, itu yang lebih penting. Pencapaian, orang bisa klaim itu sebuah pencapaian. Apa Komuji ini sebuah pencapaian? Ya mungkin. Kebanggaan ya mungkin, tapi biasa aja gitu, semuanya nggak terlalu spesial buat saya gitu. Tapi ya yang menjadi pelajaran buat saya itu bagaimana proses dari satu masalah lepas dari satu masalah ke masalah yang lainnya, dan itu mah terus sampai kita mati gitu ya. Nah itu sih sebenarnya pelajarannya, bagaimana sih ya. Tadi kalau saya bercanda, tadi ngomong bercanda, ada istilah terminologi yang tadi ya, tapi ini juga jangan disalahpahami gitu, bahwa hirup mah mau habis di bawah paeh gitu. Saya mah justru mau bawa hirup jadi paeh, jadi bekal. Bagaimana hidup ini bisa menjadi bekal, dan bagaimana hidup ini untuk bisa menjadi bekal tergantung kita memaknai proses perjalanan kita. Nah kalau hirup mah ngomongkeun kita biarkan. Selama ini saya juga beberapa tahun mungkin ke belakang saya tidak pernah memaknai hirupnya gorolong we gitu, dan nggak jadi apa-apa juga. Toh aktivitasnya biasa-biasa, terus jadi kering kan. Nah kering dan enggaknya, makna atau enggaknya yang kita put in on that. Ya kita bisa menjadi lebih bergairah, bisa menjadi lebih senang, bisa punya dinamika hidup. Ya tergantung kita memaknai prosesnya itu. Komuji lahir dan berdiri menciptakan ruang pertemuan dan kolaborasi, di mana berbagai latar belakang belajar bersama secara terbuka dan juga kritis. Bagi Egy, wadah ini diharapkan dapat menjadi berkelanjutan serta sumber lahirnya potensi-potensi positif. Lewat kegiatan dan beragam program, Komuji telah berhasil berkontribusi membentuk sikap beragama yang inklusif, luas, serta toleran di masyarakat perkotaan, khususnya di kalangan pemuda dan juga musisi, menciptakan sebuah harmoni dan kesadaran akan keberagaman untuk membangun lingkungan yang lebih toleransi.